Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Maria Hutasoid yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Seorang pria setengah baya ditemukan tewas dengan kondisi tanpa busana di rumahnya di kawasan Bengkong Polisi, Batam, Kepulauan Riau. Korban diduga tewas sudah lebih dari 24 jam karena jasad mengeluarkan aroma tidak sedap. Warga perumahan Bengkong Polisi Batam mendadak heboh setelah menemukan seorang pria parubaya tewas dengan posisi telungkup dan tanpa busana di dapur rumahnya. Kejadian tersebut mengagetkan warga karena korban masih terlihat sehat beberapa hari yang lalu. Kanit Reskrim Polsek Bengkong, Ibda Ria Ardian mengatakan penemuan jasad korban bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau busuk dari rumah korban. 2 hari terakhir korban juga tidak terlihat keluar rumah. Korban bernama Sumanto diketahui tinggal sendiri di rumahnya dan berprofesi sebagai petani. Polisi dan petugas Inafis yang datang langsung melakukan olah TKP dan mensterilkan TKP. Dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan tanda kekerasan meski ada ceceran darah di sekitar korban. Tim Inafis Polresta Barelang membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan otopsi. Korban atas nama Sumanto, umur 65 tahun, pekerjaan petani, agama Islam. Jadi jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan swab. Penyebab kematian tidak ada tanda-tanda kekerasan, nanti nunggu perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, pemirsa, sepasang kekasih di Karimun, Kepulauan Riau ditetapkan sebagai tersangka kasus aborsi janin. Hasil hubungan terlarang mereka oleh Satreskrim Polres Karimun. Kejadian tersebut terjadi di Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Seorang perempuan berinisial PS usia 21 tahun melakukan aborsi terhadap bayi yang dikandungnya menggunakan obat. Kejadian tersebut diketahui pihak kepolisian karena ibu janin tersebut mengalami pendarahan dan dirawat intensif di RSUD Karimun. Nyawa bayi yang berusia sekitar 6 bulan hasil hubungan gelap PS dan pacarnya RA tidak terselamatkan dan meninggal dunia karena dikeluarkan secara paksa. Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Heri Purnomo mengatakan kekasih tersangka yang diketahui membantu tindakan aborsi tersebut berhasil diciduk oleh Satreskrim Polres Karimun. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta meminta keterangan dari RA yang merupakan ayah dari janin tersebut. Terjadi seorang wanita dengan perbantuan dari seorang pacarnya laki-laki menggugurkan kandungan bayi yang berumur 7 bulan, dan saat ini kedua orang tersebut dalam proses penegakan hukum berkeadilan oleh Divisi Sarati Polres Karimun menggunakan obat, dan kami masih menelusuri untuk membuktikan alibi terkait obat dimaksud. Kedua pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal 341 dan pasal 342 KUHP, yakni membantu dalam hal menghilangkan nyawa anak yang dikandung seorang ibu dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kota Padang, Sumatera Barat mengakibatkan banjir merendam sejumlah rumah warga di beberapa lokasi. Sejumlah warga yang terjebak banjir dievakuasi petugas BPBD menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Sejumlah rumah warga terendam banjir yang berada di daerah Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Ketinggian banjir mencapai dada orang dewasa dan masuk hingga ke rumah warga. Banjir diakibatkan oleh hujan deras selama 1 harian. Petugas BPBD Kota Padang yang mendapatkan laporan langsung menurunkan sejumlah personil dan perahu karet untuk mengevakuasi
warga di Dadok Tunggul Hitam menggunakan perahu karet. Baik, jadi dari siang tadi hingga malam di Kota Padang itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi dan mengakibatkan beberapa titik genangan banjir. Jadi untuk kejadian malam ini tadi pukul 10:15 malam kami terima laporan bahwasanya ada masyarakat yang terjebak banjir. Jadi beberapa menit kemudian tim TRC langsung berangkat ke lokasi dan melaksanakan evakuasi warga yang terjebak banjir tersebut. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mencuri belasan dirjen berisi parfum. 3 orang pemuda ditangkap polisi. 2 dari 3 pemuda tersebut merupakan karyawan toko parfum tersebut. Ketiga pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Polsek Nanggalo mengamankan 3 orang pelaku pencurian parfum berinisial AY, R, dan RS di salah satu toko parfum yang berada di daerah Siteba, Nanggalo, Kota Padang. Kejadian ini berawal dari tertangkap tangan aksi pelaku oleh pemilik parfum ketika hendak memindahkan dirijen yang berisi parfum ke ruko sebelah melalui lantai atas ruko. 2 dari ketiga pelaku merupakan karyawan toko parfum tersebut dan 1 pelaku lainnya merupakan karyawan rumah makan yang bersebelahan langsung dengan TKP. Dari pengakuan pelaku, 15 dirijen berisi parfum sudah berhasil dicuri dan dijual ke daerah Bengkulu. Akibatnya korban mengalami kerugian senilai 90 juta rupiah. Ketiga pelaku terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Jadi kronologinya tersangka yang pertama menyalin parfum ke dirijen, lalu tersangka kedua memindahkan ke toko sebelah, dan karyawan toko sebelah malam pas tutup dia turunkan untuk dijual ke pembeli. Ini TKP di daerah mana guys? Jalan Gajah Mada nomor 52F, toko Abdurrahman Parfum. Nah, ini untuk tersangka berapa orang? Tersangka saat ini 3 orang. 3 orang lagi. Tapi masih kami kembangkan untuk yang 480-nya masih kami kembangkan. Ini tersangka memang merupakan karyawan di situ, nah? Karyawan dari toko parfum 2 orang dan 1 lagi karyawan dari warung sebelah tempat menitip barang hasil curian. Nah, dari pengakuan tersangka berapa dirigen yang berhasil dibawa? Kalau dari pengakuan tersangka ada sekitar 10-15 dirigen. 15 dirigen nanya. Pemirsa, Indonesia hari ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tak kunjung diperhatikan oleh pemerintah, warga desa Golowuas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT, bergotong royong memperbaiki jalan kabupaten yang rusak parah. Hal ini sengaja dilakukan warga agar hasil pertanian tetap bisa diangkut oleh kendaraan. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memelihara semangat gotong royong di tengah masyarakat. Kondisi jalan menuju desa Golowuas sangat memprihatinkan. Ruas jalan ini masih didasari oleh batu dan belum diaspal. Titik kerusakan terparah berada di Kuer, salah satu daerah yang berada di wilayah administratif Desa Sipi, tetangga desa Golowuas. Pada saat musim hujan, sopir kendaraan yang mengangkut hasil pertanian mengeluh kesulitan melewati titik ini karena bebatuan yang terpasang sudah terbongkar. Selain itu, di jalur ini terdapat tanjakan yang cukup ekstrim dan jurang yang sangat dalam di sisi kanan jalan. Agar kendaraan tetap bisa mengangkut hasil pertanian, warga desa Golowuas memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Hal ini terpaksa dilakukan warga karena akses jalan satu-satunya melewati wilayah desa Sipi. Warga memperbaiki jalan dengan memasang batu pada bagian jalan yang sudah rusak. Batu tersebut dibeli dengan uang hasil patungan dari warga yang peduli terhadap kondisi jalan tersebut. Selain Golowuas, beberapa desa di Kecamatan Elar Selatan juga belum dijangkau oleh infrastruktur jalan yang memadai. Kerusakan, sehingga berkaitan dengan transportasi menuju desa Golowuas, satu-satunya akses ya melalui wilayah administrasi desa di wilayah desa Sipi ya. Sehingga meskipun secara wilayah administrasi desa bahwa jalan ini berada di desa Sipi,
Namun karena ini merupakan satu-satunya akses menuju Desa Golowas, tidak ada pilihan lain dengan semangat gotong royong masyarakat Desa Golowas, kami menjalankan bakti hari ini. Dan dimanapun jalan yang dianggap rusak, kami bersama masyarakat siap menjalankan tugas semangat gotong royong ini supaya transportasi menuju Desa Golowas bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, sehingga sebagian komoditi yang ada di sini seperti kemiri, kemudian padi itu bisa diangkut ke Desa Golowas seperti itu. Dan dari kegiatan Nabi Bakti ini untuk memelihara semangat gotong royong masyarakat Desa Golowas yang memang selama ini cukup terpelihara dan ini harus ditindaklanjuti. Ternyata hari ini kami bisa menjalankan itu dan sudah seringkali kami melaksanakan kegiatan bakti gotong royong seperti ini. Pemirsa, selain ulos, masyarakat Batak ternyata juga memiliki batik yang tidak kalah terkenal di Indonesia. Namanya adalah batik Gorga. Di Medan, Sumatera Utara, terdapat pengrajin batik Gorga yang memproduksi berbagai varian batik khas suku Batak Toba. Beginilah suasana salah satu toko batik di Jalan Bersama, Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Terlihat sederhana, namun berbagai macam batik dijual di toko ini. Salah satunya batik Gorga. Batik Gorga dibuat menjadi bermacam jenis seperti baju, kain ulos, dan lapisan duduk. Selain menjual batik khas Medan, pemilik juga membuat sendiri batik-batik tersebut dengan cara tradisional. Pembeli bisa melihat cara pembuatan berbagai batik, mulai dari alat cetak batik yang terbuat dari besi berbagai bentuk, pewarna pakaian, proses perebusan kain dan proses pencucian kain, sampai proses akhir pembuatan baju batik. Harga batik Gorga sendiri bervariasi mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Nah, batik Gorga di khas Sumatera. Sumatera ya kak ya. Bedanya dengan batik lain itu apa kak? Maksudnya batik lain kayak Iya batik ya seperti batik-batik dari Pulau Jawa atau gimana gitu batik bedanya? Gorga ini dia itu memang dia di Indonesia, di Sumatera, dia nggak ada di Jawa. Kalau ada pun dia di Jawa, orang itu menyontoh. Sebetulnya itu memang khas Sumatera Utara gitu. Iya. Ciri khas batik Gorga itu apa kak bentuknya kak? Ciri khasnya dia melambangkan pokoknya dia ciri khasnya khas Sumatera lah gitu. Iya. Motif-motif batik Gorga itu seperti apa kak? Seperti ini. Seperti ini dia. Harganya berapa kak? Dia harganya 150 sampai 200. Itu yang paling mahal? Atau yang paling dia murah? tergantung kainnya. Kainnya. Yang paling murah atau paling mahal itu berapa kak? 150 lah dia paling murah. Biasanya dibuat di sini untuk apa kak? Untuk baju, ada juga bikin aksesoris juga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Maria Utasoid mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.